Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Lian Bagaskara yang akhirnya akan bertemu dengan Amira. Nah, kira-kira mampukah Lian Bagaskara mengungkapkan semuanya kepada Amira tentang siapa Amira sebenarnya? Dan di manakah keberadaan anak kembar Amira? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini memang sedang tersebar sebuah rumor yang cukup dipercayai oleh Aksa dan juga Amira bahwa Sasa itu adalah anak kandung Damar. Hal itu bahkan membuat Aksa benar-benar sangat cemburu. Apalagi saat ini Galang sedang berusaha untuk mengadu domba Aksa dan juga Damar. Ya, sebelumnya Damar dan juga Amira telah dikurung di dalam sebuah gudang di rumah Aksa. Dan saat itu Aksa benar-benar panik untuk mencari keberadaan Amira. Namun hal yang mengejutkan, Aksa malah justru menemukan Amira berada di gudang rumahnya bersama dengan pria lain. Dan pria itu adalah pria yang paling membuat Aksa insecure dan cemburu. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Aksa benar-benar marah kepada Amira dan juga Damar. Bahkan Aksa mengatakan jika sebagai suami Amira, dirinya sangat tidak nyaman melihat Damar dekat-dekat dengan Amira. Bahkan Aksa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gudang tersebut. Amira berusaha untuk menahan Aksa dan ingin menjelaskan semuanya. Namun Aksa tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Amira. Bahkan sesampainya di kamar, Aksa terlihat begitu sangat angkuh sehingga membuat Amira benar-benar sangat bersedih. Amira tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada Aksa tentang kejadian yang sebenarnya, karena memang apa yang terjadi sebenarnya itu tidak sama seperti apa yang Aksa lihat. Amira hanya bisa menangis di dalam kamar mandi ya kawan-kawan, sementara Aksa saat itu benar-benar terlihat sangat kesal. Sementara itu di sisi lain, Adam yang memang mendapatkan telepon dari rumah sakit dan diberitahukan bahwa Lian Bagaskara telah sadar. Adam pun pergi ke rumah sakit. Namun ketika Adam sampai di rumah sakit, Adam benar-benar terkejut karena mereka sudah berkumpul di sana. Ya, mereka adalah tim jahat yang beranggotakan Kusno, Zora, Hilda, dan juga Galang. Adam benar-benar terkejut melihat mereka semua. Bahkan Adam sampai membuka topi yang dikenakan oleh Galang, sehingga Adam pun akhirnya tahu bahwa laki-laki itu adalah Galang. Galang mencoba untuk kabur namun sempat dihadang oleh Adam dan terjadilah baku hantam antara Adam dan juga Galang. Namun sayangnya Adam harus tersungkur dan pada saat itu Kusno juga membantu Galang untuk bisa kabur dari rumah sakit itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tak lama setelah itu, Aksa dan juga Amira akhirnya sampai di rumah sakit karena memang sebelumnya Adam sudah memberitahu Amira tentang kondisi Lian Bagaskara. Saat Amira sedang berada di
dalam ruangan Lian Bagaskara. Saat itu Adam menceritakan kepada Aksa bahwa dirinya bertemu dengan tim jahat, yaitu Pak Kusno, Tante Zora, Hilda, dan yang lebih parahnya lagi adalah Galang. Adam sempat ingin menangkap Galang, namun Galang berhasil untuk lolos. Aksa pun benar-benar terkejut karena Galang berada di rumah sakit, tepat di area ruang rawat Pak Lian. Tentunya Galang ingin melakukan sebuah kejahatan terhadap Lian Bagaskara. Sementara itu di dalam ruang rawat Pak Lian, saat itu Amira bertanya kepada Pak Lian, apa yang ingin Pak Lian katakan? Bukankah Pak Lian ingin bertemu dengan Amira? Saat itu Lian benar-benar tidak bisa berbicara ya kawan-kawan. Lian hanya bisa menggerakkan anggota tubuhnya, yaitu bagian mata. Lian berkata dalam hatinya bahwa dirinya percaya Amira adalah anak yang baik. Bahkan Lian berjanji bahwa dirinya akan sehat. Karena ada banyak hal yang harus Lian ungkap, terutama tentang Amira, bahwa Amira itu adalah putri kandung Lian Bagaskara. Amira adalah darah dagingnya. Lian juga akan memberitahu Amira bahwa Amira itu melahirkan anak kembar. Namun sayangnya hal itu sangat sulit dilakukan, sehingga saat itu Amira bahkan menyuruh Lian untuk menulis apa yang Lian ingin katakan. Lian berusaha semampunya, namun ternyata memang saraf-saraf Lian belum bisa beroperasi normal seperti dulu lagi, sehingga Lian pun sangat kesulitan ya kawan-kawan. Wah. Apakah ini memang akan menjadi sebuah momen bagi Lian Bagaskara untuk memberitahu Amira bahwa Amira itu adalah putri kandungnya? Dengan begini, Amira akan mendapatkan setengah harta warisan dari Lian Bagaskara. Amira sekarang memang sudah kaya karena Aksa juga sudah mulai sukses, dan ditambah lagi dengan warisan ratusan miliar dari Lian Bagaskara. Ini akan membuat Amira benar-benar semakin kaya raya ya kawan-kawan, dan bahkan mungkin akan ada banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan Aksa dan juga Amira. Nah, makin seru kan, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.40 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.